wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Apoteker Yosi Siska. Berdasarkan voting di Instagram kemarin, jadi banyak yang setuju, banyak yang sepakat buat saya nge-review obat demam batuk pilek pada anak. Sekaligus nanti kita belajar gimana sih hitungan dosisnya yang tepat. Baiklah, ini ada sedikit pengantar terkait zat aktif yang berkhasiat sebagai pereda demam atau antipiretik. Ada dua jenis zat aktifnya. Yang pertama itu ada paracetamol, yang kedua ibuprofen. Nah, untuk paracetamol ini bentuknya ada sediaan tablet, sirup, suppositoria yang dimasuki melalui anus, kemudian ada dalam bentuk infus. Kalau ibuprofen sediaannya dalam bentuk tablet, sirup, dan suppositoria. Di mana untuk kedua zat aktif ini bekerja pada pusat pengatur suhu di hipotalamus untuk menurunkan suhu tubuh atau dikenal dengan istilah antipiretik. Kemudian dia juga bekerja menghambat sintesa prostaglandin sehingga dapat mengurangi rasa nyeri ringan sampai sedang atau dikenal dengan istilah analgesik. Untuk paracetamol sama ibuprofen ini lebih sering dipakai paracetamol karena itu paracetamol ini lebih aman dipakai untuk kategori semua usia mulai dari bayi sampai anak-anak. Dibandingkan ibuprofen ini tidak direkomendasikan untuk anak di bawah umur 1 tahun. Jikalau di bawah umur 1 tahun itu harus konsultasi dulu dengan dokter begitu. Kemudian untuk paracetamol ini tidak mengiritasi lambung sehingga aman dikonsumsi baik sebelum maupun sesudah makan. Berbeda dengan ibuprofen, nah ibuprofen ini harus diminum sesudah makan karena dapat mengiritasi lambung. Nah, ini langsung saja saya sampling 10 merek obat demam atau sediaan cair yang beredar di apotek. Ini murni dari mutasi keluar terbanyak di apotek tempat saya praktek. Jadi berbeda, belum tentu sama dengan apotek di daerah lain begitu. Yang pertama itu ada Sanmol Drop dan sirup dari keluaran dari PT Sanbe, di mana Sanmol Drop ini lebih diperuntukkan untuk bayi, di mana tiap 0,6 ml mengandung paracetamol 60 mg, di mana harga eceran tertingginya Rp21.588. Untuk Sanmol sirup ini untuk anak-anak tiap 5 ml mengandung paracetamol 120 mg dengan harga eceran tertinggi Rp16.474. Yang kedua ada Tempra, keluaran dari PT Taiso Pharmaceutical Indonesia Tbk, di mana Tempra Drop ini untuk 0-2 tahun, tiap 0,6 ml mengandung paracetamol 80 mg. Yang kedua ada Tempra sirup dari 2-6 tahun, tiap 5 ml mengandung paracetamol 160 mg, dengan harga eceran tertinggi Rp25.163. Kemudian Tempra Forte untuk anak di atas 6 tahun, tiap 5 ml mengandung paracetamol 250 mg dengan harga eceran tertinggi Rp50.600. Ketiga ada Thermorex keluaran dari PT Konimex, di mana tiap 5 ml mengandung paracetamol 160 mg, di mana harga eceran tertingginya Rp15.650. Keempat ada Palmol keluaran dari PT Interbat. Ada Palmol Drop dan sirup. Palmol Drop ini tiap 0,6 ml mengandung paracetamol 60 mg. Palmol sirup tiap 5 ml mengandung paracetamol 120 mg. Dan untuk harga eceran tertingginya bisa Sobat Farma lihat di kemasannya ya. Yang kelima ada Contraxin keluaran dari PT Tenpo Scan Pacific Tbk. Tiap 5 ml mengandung paracetamol 160 mg. Yang keenam ada Volgesic dari PT Hufa, setiap 5 ml mengandung paracetamol 160 mg. Yang ketujuh ada Mirasix sirup dari PT Saparindo Perdana, tiap 5 ml mengandung paracetamol 120 mg. Yang kedelapan ada Daparin, keluaran dari PT Kalbe Farma. Tiap 5 ml mengandung paracetamol 120 mg dengan harga eceran tertinggi Rp17.875. Kesembilan ada Proris suspensi keluaran dari PT Paros. Tiap 5 ml mengandung ibuprofen 100 mg. Kemudian yang Proris Forte tiap 5 ml mengandung ibuprofen 200 mg. Yang ke-10 ada Hufagrip PT Ufa. Tiap 5 ml mengandung ibuprofen 100 mg. Nah, ini kita masuk ke perhitungan dosis obatnya. Kalau untuk paracetamol, dosis terapi itu 10-15 mg per kilogram berat badan untuk sekali pakai atau sekali minum.
Jadi dapat diberikan setiap 4-6 jam, maksimal 60 mg per kilogram berat badan untuk 24 jam ataupun sehari. Kita langsung ke contoh soalnya. Amar umur 2 tahun, berat badan 12 kg, mengalami demam. Berapakah dosis parastamol yang tepat diberikan? Nah, jawabannya dosis anak tadi kan antara 10 sampai 15. Nah, kita hitung yang 10 dulu ya. 10 mg per kilogram berat badan. Berat badan si Amar tadi kan 12, jadi kita masukin ke dalam rumus 10 mg per kilo kali 12 kilo. Jadi kilonya dicoret habis. Jadi 10 kali 12, 120 mg. Nah, misal obat yang kita pakai di rumah itu misalnya salmon sirup gitu. Jadi kan salmon sirup di kemasannya kita lihat tiap 5 ml mengandung parastamol 120 mg. Nah, 5 ml mengandung parastamol 120 mg. Nah, yang kita cari itu berapa mili yang mau kita kasih jikalau berat badan anak kita tadi hitungannya 120. Nah, jadi X sama dengan 120 dikali 5 dibagi 120. Nah, ini seperti perbandingan senilai gitu. Jadi, hasilnya parastamol yang dapat diberikan yaitu 5 mili. Kemudian untuk hitungan 15 mg per kilogram berat badan, kita masukkan beratnya tadi si Amar 12 kg, 15 mg per kilo kali 12 kg sama dengan 180. Misal obat yang kita pakai tadi sama sirup, kan tiap 5 mili parastamolnya 120. Nah, berapa mili kalau dia 180? Nah, sama kayak tadi juga. Hitungannya ini perbandingan senilai. Jadi X sama dengan 180 dikali 5 dibagi 120 mg. Hasilnya sama dengan 7,5 mili. Jadi si Amar tadi boleh kita berikan parastamol sirup 5 mili sampai 7,5 mili untuk sekali minum atau pemberian. Jadi mana sih yang dipakai? Jadi ini ranknya boleh kita pakai yang mulai hitungan 10 tadi, hasilnya kan 5 mili, karena 5 mili ini udah memberikan efek terapi. Jadi kalau udah biasa kita hitung yang 10 mg per kilogram berat badan, sudah memberikan efek, sudah turun demamnya, ya nggak masalah kita hitung yang dosis yang terapi yang paling bawah aja dulu gitu. Kalau enggak baru kita lebihkan sedikit di atas 5 gitu. Antar ranknya sampai 7,5 mili. Oke, lanjut ini untuk hitungan dosis obat ibuprofen. Dosis terapinya itu 5 sampai 10 mg per kilogram berat badan untuk sekali minum. Dapat diberikan setiap 6 sampai 8 jam. Maksimal 40 mg per kilogram berat badan untuk sehari. Nah, contoh soalnya, Amar umur 2 tahun, berat badannya 12 kg, mengalami demam. Berapakah dosis ibuprofen yang tepat diberikan? Nah, hitungnya kan 5 sampai 10, jadi kita hitung dulu yang 5. 5 mg per kilogram berat badan dikali 12 sama dengan hasilnya 60 mg. Nah, misal kita pakai di rumah itu merek Huvagrip gitu. Jadi, Huvagrip itu tiap 5 ml mengandung ibuprofen 100 mg. Jadi 5 mili mengandung ibuprofen 100 mg. Berapa mili ibuprofen kita kasih jikalau beratnya tadi kita hitung 60 mg. Kalau ini kita bilang tadi perhitungan senilai, kalau ini 100, ini 5 mili. Sementara yang kita peroleh 600 mili. Otomatis di bawah ini dong ya gitu. Sama kayak ini hitungannya 5 kali 60 sama dengan 300 dibagi 100 miligram. Jadi hasilnya sama dengan 3 mili. Jadi si Amar tadi dapat diberikan ibuprofennya 3 mili. Nah, gimana hitungan yang 10? Jadi hitungan 10 sama seperti tadi. Kita masukin berat badannya berapa? 10 kali 12, 120. Nah, kita masukin ke rumus perbandingannya, jadi X-nya dapatnya 6 mili. Jadi, boleh diberikan antara 3 sampai 6 mili. Jadi, kita tekankan untuk yang dosis yang paling bawah dulu ya, Sobat Farma. Kalau udah mempan, udah memberikan efek dengan 5 mg per kilogram berat badan, hitungannya why not kita berikan yang 3 mili aja dulu gitu.
Nah, ini referensinya. Mungkin cukup sampai di sini penjelasannya. Kalau ada sobat Farma yang masih belum paham, boleh bertanya di kolom komentar, karena obat ini kan bukan komoditi biasa. Jadi kita sebagai orang tua harus aware, harus berhati-hati dan harus bijak terkait gimana perhitungan obat yang tepat dan benar mau kita berikan buat buah hati kita, begitu. Terus yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe ya Sobat Farma, karena ini video perdana saya akhirnya bisa terrealisasikan juga setelah sekian lama, karena ada permintaan nih, jelasin dong gini-gini, karena banyak teman-teman yang bertanya, jadi baru sekarang kesampaian seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.